Pemirsa, salah satu jalan penting menuju swasembada energi nasional adalah melalui pengembangan listrik tenaga surya dan hilirisasi industri baterai kendaraan listrik. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peresmian kawasan ekosistem industri baterai di Karawang, Jawa Barat. Langkah menuju kemandirian energi Indonesia mendapat titik terang baru. Dalam sebuah peristiwa bersejarah di Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian kawasan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi. Kegiatan ini menandai dimulainya proyek bersama antara Antam Indonesia Battery Corporation atau IBC dan Contemporary Brown Legion atau CBL sebagai bentuk nyata dari percepatan hilirisasi dan transisi energi bersih di tanah air. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan salah satu jalan strategis menuju swasembada energi adalah melalui pengembangan listrik tenaga surya. Ia menekankan untuk bisa memanfaatkan tenaga surya secara luas, maka industri baterai adalah kuncinya. Karena itu proyek yang diresmikan hari itu dalam peta jalan energi nasional. Menurutnya dengan pengelolaan yang tepat dan kerjasama global yang kuat, bangsa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi mandiri dalam hal energi. Ia mengutip hasil diskusi dengan para pakar energi yang menyebut Indonesia bisa mencapai swasembada energi dalam waktu yang relatif singkat, antara 5 sampai paling lama 7 tahun ke depan. Hari ini groundbreaking ini bukti keseriusan para pimpinan kita dan kerjasama kita dengan mitra kita, dengan sahabat kita. Kita bermitra dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Tiongkok. Kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Presiden juga menyoroti Indonesia memiliki semua modal untuk mewujudkan hal ini. Karunia alam yang melimpah, dukungan teknologi, serta kemitraan strategis dengan negara sahabat seperti Tiongkok menjadi fondasi kuat dalam mencapai cita-cita ini. Ia menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembangunan kawasan industri baterai ini, termasuk mitra global dari CATL dan berbagai tokoh penting dari pemerintah maupun swasta. Dalam pandangannya, kerjasama dengan negara lain bukan hanya soal transfer teknologi ataupun investasi, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi damai di kawasan. Di tengah konflik global yang berkepanjangan, Presiden Prabowo menilai kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia harus tetap menjadi pusat stabilitas, pertumbuhan dan perdamaian. Ia menganggap proyek bersama ini sebagai bukti nyata kerjasama regional bisa membawa manfaat konkret bagi rakyat. Presiden juga berbicara soal harapan rakyat yang ingin melihat hasil cepat dari kebijakan pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bergerak lebih cepat. Hilirisasi, kata Presiden, bukan konsep baru, melainkan cita-cita yang sudah diperjuangkan sejak era Presiden Soekarno.
Kini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi menjadi langkah konkret menuju industrialisasi berbasis kekuatan dalam negeri. Ia menilai pembangunan kawasan industri baterai ini bukan hanya soal kendaraan listrik ataupun energi terbarukan, tetapi tentang keberanian mengambil keputusan besar dan menjawab kebutuhan zaman. Dalam konteks global yang menuntut keberlanjutan, hilirisasi menjadi jalan keluar untuk membangun industri yang ramah lingkungan, bernilai tambah tinggi, dan menyerap tenaga kerja lokal. Presiden Prabowo secara eksplisit menyebut Indonesia mampu menghasilkan energi terbarukan yang dicita-citakan seluruh dunia, terutama lewat kerjasama dengan mitra dari Tiongkok yang dinilainya sebagai terobosan luar biasa. Baginya, proyek ini tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan global baru yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Ia pun menyampaikan kemitraan seperti ini adalah wujud diplomasi yang menguntungkan semua pihak. Sambil membangun industri dalam negeri, Indonesia juga membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan negara sahabat. Baginya, hal ini adalah bentuk keseimbangan antara kemandirian dan keterbukaan yang sangat dibutuhkan di era global saat ini. Di lokasi acara, kehadiran tokoh-tokoh penting dari berbagai sektor memperkuat kesan ini adalah agenda strategis nasional. Presiden didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Turut hadir juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Marwarar Sirait, serta perwakilan dari pemerintah Tiongkok dan seluruh pimpinan BUMN serta perusahaan energi. Baterai sel dan RKF itu di wilayah Jawa Barat investasinya 1,2 miliar US dollar. Yang 4,7 miliarnya itu ada di prokursor katoda RKF itu di Maluku Utara. Di sini baterai selnya saja supaya dekat dengan pabrik. Yang berikut kami juga laporkan bahwa pasokan energi listrik untuk proyek hilirisasi nikel ini juga mendepankan asas keberlanjutan. Jadi ada 150 megawatt itu dari PLTS, kemudian dari limbahnya juga ada sekitar 30 megawatt. Jadi ini betul-betul kita dorong untuk mengarah ke ramah lingkungan. Proyek ini juga menjadi awal dari pembangunan kawasan industri baterai yang terintegrasi. Di kawasan ini akan dibangun berbagai fasilitas, mulai dari smelter nikel, pabrik bahan baku baterai, hingga pabrik sel baterai dan sistem penyimpanannya. Semua ini ditujukan untuk mendukung program kendaraan listrik nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi dan teknologi Indonesia di masa depan. Presiden menyadari transisi menuju energi baru dan terbarukan bukanlah hal yang mudah. Tetapi dengan niat kuat dan kerjasama yang solid, ia yakin bangsa Indonesia bisa menjalaninya dengan sukses. Dalam sambutannya, Presiden juga menyebutkan pembangunan ekosistem kendaraan listrik dan industri baterai bukan hanya bentuk kemajuan teknologi, tetapi juga investasi untuk generasi masa depan. Menurutnya, Indonesia sedang berada di titik balik penting. Bila pembangunan berorientasi pada penguatan industri domestik dan energi bersih, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan jauh lebih stabil dan berkelanjutan. Ia menyampaikan keyakinannya apa yang dikerjakan hari ini akan membawa dampak besar dalam beberapa dekade ke depan. Melalui pengembangan energi surya, hilirisasi industri baterai, dan kerjasama strategis lintas negara, pemerintah menyiapkan jalan panjang menuju kedaulatan energi dan kemandirian industri. Sebuah lompatan besar yang tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga meletakkan pondasi bagi masa depan Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berkelanjutan.